Buat biar lo angkat juga kaki lo, kalau lo sombong masuk neraka lo. Bener nggak? Masuk akal nggak sih? Mata kaki ketutupan kain masuk neraka? Pakai akal dong sayang. Pakai akal dong. Masa ketutupan mata kaki masuk neraka? Mak, kok beda kali gaya bang? Pakai peci, kemeja, celana gantung-gantung kayak kena banjir. Dek, inilah yang diperintahkan Rasulullah. Rasulullah melarang kita isbal. Sebagaimana Rasulullah bersabda di hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5787. Kain yang melebihi mata kaki tempatnya di neraka. Wah, tapi kan aku nggak sombong bang. Tahu dari mana kok? Isbal kalau nggak sombong nggak apa-apa. Dalam riwayat lain yang sahih, Rasulullah berjalan cepat mengejar orang yang kainnya menyeret ke tanah. Apa kata Rasulullah? Bertakwalah kepada Allah, angkat kainmu. Terus orang itu bilang, ya Rasulullah, kaki aku ini cacat, kaki aku bengkok, aku malu. Tapi apa kata Rasulullah? Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang bagus, jadi angkat kainmu. Apa nih orang sombong? Kan enggak. Masya Allah, udah pinter kali abang sekarang ya. Makanya kau ngaji. Assalamualaikum semuanya. Banyak orang sibuk ngurusin seberapa pendek celana orang lain, tapi lupa meriksa seberapa panjang lidahnya sendiri dalam mencela. Isbal atau pakaian yang menjulur di bawah mata kaki ini sering jadi perdebatan panas yang nggak ada habisnya. Ada yang bilang haram mutlak, ada yang bilang tergantung niat sombongnya. Bersama saya Zakia Azahra, panggil saja Ayah, mari kita bahas. Apakah itu isbal? Apa hukumnya? Apa hukum memanjangkan jubah kaki celana dan kain sarung melewati mata kaki? Haram. Kalau sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam dua kitab, Riyadhus Shalihin dan Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kata Syekh Yusuf Qardawi tak apa-apa dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Kata Syekh Atiyah Sokor tak apa-apa dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Kata Imam Syaukani tak apa-apa dalam kitab Nailul Autar. Kata Imam Sana'ani tak apa-apa dalam Subulus Salam. Kalau tak sombong, kalau sombong haram. Kenapa hubungannya dengan sombong? Karena dulu Raja Romawi, Raja Persia, bajunya jubah sutra, panjang ke belakang. Semakin panjang, semakin sombong. Kalau dia jalan, tengok tuh panjang belakang. Macam burung merak. Masalahnya Ayaners, kalau kita pakai pakaian isbal, karena ada rasa sombong di hati, para ulama sepakat hukumnya haram dan bisa mengantarkan ke neraka jahanam. Tapi gimana kalau cuma buat mode, atau karena nggak sadar? Disinilah para ulama mulai berbeda pendapat. Ada yang bilang makruh, tapi ada juga yang tetap mengharamkan secara mutlak demi kehati-hatian. Kalau isbal, kalau karena kesombongan, semua ulama sepakat hukumnya haram dan ini mengantarkan kepada neraka jahanam. Kenapa? Ada kesombongannya. Ya, ada kesombongannya. Tapi kalau isbal tidak karena sombong, hanya karena mode atau yang lainnya, atau tidak dia perhatikan, tidak terpikir dalam harinya untuk sombong, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan hukumnya makruh. Sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan haram secara mutlak isbal. Sombong atau enggak sombong tetap saja haram. Tapi sebagian seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan makruh. Maka kita berusaha tidak isbal ya, karena minimal hukumnya apa? Makruh. Namun bukan berarti orang isbal pasti dia sombong, tidak ya. Tidak, karena ada yang karena sombong dan ada yang karena memang hanya sekedar model atau tidak terlintas dalam pikirannya kalau dia bakalan apa? Sombong dengan demikian ya. Yang lebih hati-hati kita angkat celana kita ya di atas mata kaki. Karena itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita menarik nih Ayaners yang pernah dibahas oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi ada seseorang yang lagi sholat di samping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian isbal. Lalu Nabi menyuruhnya mengulang wudhu sampai 3 kali. Orang-orang sempat bingung, kok yang salah pakaiannya tapi yang disuruh ulang wudhunya? Ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, masalah utamanya adalah pakaiannya yang terlalu lebar dan panjang. Itu menutupi kaki sampai-sampai air wudhunya nggak membasuh kaki dengan sempurna. Begitu orang itu sadar dan menyingkap kainnya agar wudhunya benar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak menegurnya lagi dan sholatnya dianggap sah. Bismillah. Perhatikan, nih seringkali banyak keliru di sini. Bahkan ada hadis yang spesifik meminta seorang mengulang sholatnya. Sebentar, saya bacakan hadisnya supaya tidak salah paham. Seorang sholat, sampingnya ada Nabi, kata Nabi, Innallaha la yaqbalu sholata musbilin. Allah nggak akan terima sholat seseorang yang celananya kepanjangan. Jubahnya, isbal, melebihi batas mata kakinya. Turun. Lalu,
Lihat kalimatnya falyatawaddo, ayo wudu lagi. Dia kemudian mengulang wudunya. Selanjutnya dia sholat lagi. Kata Nabi, la yaqbalullahu salata musbilin. Allah enggak terima orang yang sholatnya isbal. Falyatawaddo, ayo wudu lagi. Sampai yang ketiga kali baru dia sholat, tidak ditegur lagi oleh Nabi SAW. Kemudian dia teruskan sholatnya. Jangan salah dalam membaca hadis. Ya, awas hati-hati, harus ditelusuri ini tentang asbabul wurudnya hadis. Ya, perhatikan, ada sebagian orang menduga bahwa ini hadis menunjukkan bahwa hukum berpakaian itu harus di atas mata kaki. Orang yang di bawah mata kaki pakaiannya tidak akan diterima sholatnya. Awas, ini baru kelihatan luarnya saja. Telusuri lebih dalam. Telusuri, apakah penyebabnya karena pakaian yang isbal atau ada kesalahan dalam sesuatu wudunya? Baik, kita ambil analisis sementara dengan logika dulu, baru kita pahami lewat hadisnya. Orang ini, kata Nabi, tidak akan diterima sholatnya oleh Allah dengan pakaian yang terlampau melewati batas mata kakinya, luber ke bawah. Kalau yang salah pakaiannya, kenapa orang ini tidak diminta oleh Nabi ganti pakaian, tapi disuruh wudhu? Kata Nabi wudhu. Dia yang kedua, begitu yang ketiga ternyata dia sholat dengan pakaian yang sama, Nabi nggak tegur lagi, dan selesai sholatnya. Kalau yang salah tetap pakaiannya, harusnya konsisten, ditegur, kamu salah nih, ganti pakaian sholat. Ternyata ketika ditelusuri, pada yang ketiga ini, dia baru sadar. Nabi begitu tajam merasakan tentang benar tidak ibadahnya. Ketika dia wudhu, karena terlampau lebar pakaiannya menutup sebagian kakinya. Ini tidak terbasuh dalam wudhunya. Maka dia menduga ini mungkin yang dimaksud oleh Nabi. Dia singkapkan ini, kemudian basuh seperti ini. Setelah sempurna, Nabi tidak tegur lagi. Jelas ya? Jadi nanti hadis tentang pakaian isbal itu banyak sekali hadisnya. Ada yang menunjukkan ketawaduan, ada yang menunjukkan kesesuaian dalam berpakaian, ada yang menunjukkan kehati-hatian dalam ibadah. Kita harus seimbang di sini ya. Antum nggak ada masalah kalau pengen misalnya celana di atas mata kaki, nggak ada masalah, silahkan. Ya sesuaikan, nggak ada persoalan. Disebut tidak isbal, tapi juga jangan kemudian, maaf, celananya tidak isbal, tapi mulutnya pada isbal. Ya celah ini, celah itu, dan sebagainya. Ya itu tidak tepat dalam konteks ini. Ya kita harus nanti gali lagi lebih dalam. Jangan sampai celana antum sudah di atas mata kaki, tapi mulut antum malah isbal, alias suka mencela dan menghina orang lain yang pemahamannya beda. Lucu banget kan kalau kita merasa sudah paling sunnah cuma karena ukuran kain, tapi akhlak kita jauh dari ajaran Islam. Isbal itu bisa terjadi pada sarung, baju, dan surban. Tentu sarung masuk dalamnya celana sekarang. Maka barang siapa yang menjulurkannya melebihi mata kaki dalam keadaan sombong, ada tambahan masalah sombongnya, niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Ya Allah tidak akan peduli. Saya pernah jelaskan teman-teman, kalau misalnya antum bertanya, apa sih masalahnya kalau tidak dilihat sama Allah? Saya pernah kasih gambaran, bayangkan kalau kita bertamu di rumah orang, diundang iya, seperti kita hari kiamat datang, dibangkitkan sama Allah. Tapi begitu masuk ke dalam rumah orang tersebut, semua tamu disapa kecuali kita. Semua dipersilakan makan, dipersilakan minum, ditegur, siapa lewat depan kita enggak ditegur sama sekali. Kita risih sendiri. Gambarannya, gitu kan? Allah SWT sangat dibutuhkan pada hari kiamat karena Dia Maha Pengampun. Dia bisa masukkan ke dalam surga atau lempar ke dalam api neraka, pencipta. Maka kalau Allah tidak lihat, bagaimana keadaannya itu? Akan sangat rumit gitu. Untuk para akhwat juga perlu diperhatikan ya, aturan isbal ini spesifik untuk laki-laki. Jadi buat ayaners yang laki-laki, yuk kita mulai perhatikan lagi pakaian kita. Bukan buat gaya-gayaan jadi polisi celana, tapi murni karena pengen taat sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tetap santai, tetap islami, dan yang paling penting, tetap rendah hati. Semoga pembahasan ini membuka pikiran kita semua untuk lebih bijak dalam berpakaian dan berperilaku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di jalan yang lurus. Tinggalkan like dan subscribe antum agar ikut serta dalam syiar dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.